semuanya, kami dari kelompok 1, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami kelompok 1 beranggotakan 6 orang. Ada Ayu Puspitasari, Apren Tabun, Jemi Tuka, Redemptus Atok, Yelti Tapatap, dan Cindayani Limun. Pada bagian ruang kolaborasi dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, kami akan membahas 3 kasus. Kelompok kami akan memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Kemudian, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, pada kasus 1, kasus tersebut, guru menggunakan teknik scaffolding atau pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan. Kasus ini juga sesuai dengan teori belajar Albert Bandura, yakni teori sosial kognitif, yang memperhatikan elemen penting seperti perhatian atau atensi, retensi atau mengingat, reproduksi motorik, dan motivasi. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky yang berbunyi, "What the children can do in cooperation today, he can do alone tomorrow." Yang artinya, apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau kelompok dapat dilakukan secara mandiri pada masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan masuk kepada kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Ketika dilihat menurut Sin Piaget bahwa pada usia tersebut di antara 2-7 tahun, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Nah, berdasarkan teori di atas, hal-hal yang perlu dilakukan oleh Rina sebagai guru. Yang pertama, Rina harus memahami peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Yang ketiga, Rina juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung permainan. Kemudian, mengapa kami menyarankan hal tersebut? Dengan menyediakan benda-benda di sekitar, serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung, siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Berdasarkan uraian di atas, maka kami menyimpulkan bahwa
teori yang berkaitan dengan cara atau metode belajar tersebut adalah teori konstruktivisme yang lebih mengutamakan pada pembelajaran peserta didik yang dihadapkan pada masalah-masalah kompleks untuk dicari solusinya. Berikut, kami akan menanggapi kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Dari kasus tersebut, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Sebagaimana Made adalah seorang guru. Menurut kami, pertimbangan Made dan keputusan Made sudah sesuai. Hal ini terlihat pada latar belakang peserta didik yang Made ampu, merupakan anak-anak yang tinggal di Bali, yang terdapat banyak kenampakan alam dan makanan khasnya. Selain itu, sebagai seorang guru, Made haruslah menyangkut pautkan sebuah materi dengan kekhasan daerah, pengabdian, atau etnik, budaya, atau status sosial di daerah tersebut. Karena dengan begitu, peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik, sesuai dengan kenyataan sosial di lingkungan peserta didik. Kemudian, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Menurut kami, prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut adalah prinsip belajar teori behavioristik, di mana berfokus pada perubahan perilaku yang disebabkan oleh adanya interaksi stimulus dan respon. Stimulus berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal, sehingga Made mengaitkan itu dengan memperhatikan faktor lingkungan. Teori behavioristik yaitu mengutamakan pengaruh lingkungan. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Nah, setelah kita menanggapi ketiga kasus di atas, kita dapat menyimpulkan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, dari kasus 1, hal yang perlu diperhatikan guru adalah harus membuat langkah-langkah pembelajaran yang tepat dan efektif, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat memampukan peserta didik memahami materi ajar yang dibahas pada pertemuan di kelas. Dari kasus yang kedua, dapat dipahami bahwa dalam pembelajaran, guru perlu mengetahui perkembangan peserta didiknya, sehingga penggunaan metode pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan peserta didik yang diajarinya. Kasus yang ketiga, guru harus mengaitkan pengalaman lingkungan belajar dengan materi atau media pembelajaran. Misalnya, menggunakan lingkungan belajar sebagai salah satu media pembelajaran. Nah, demikian pemaparan hasil diskusi kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye guys.